Oke, kita mulai pertemuan kita hari ini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Oke, kita lanjut pertemuan kita hari ini. Kemarin kita udah sampai ke nambah produk. Sudah buat juga endpoint atau URL atau API untuk nambah produk. Itu API-nya ada di sini. Oke. API-nya sebenarnya kan nanti itu ada localhost port 3000 API terus baru /add data product. Oke. Sebelumnya saya cek dulu database-nya. Di sini kita masih pakai PHP admin untuk database-nya, masih database lokal. Kemudian kemarin database-nya apa? Saya lupa. E-commerce sederhana, Express.js 4. Oke. E-commerce nih. Oh, ini. Oke. Kemudian di data produk. Oke. Nah, di sini sudah bisa kita input. Oke. Di situ ID-nya kayaknya saya buat ID-nya primary key. Kemudian dia varchar atau string tipenya, kemudian maksimal length-nya atau digitnya itu 50. Oke. Kita cek di sini. Oke, saya bikin request-nya dulu. Di sini tambahin request. Oke, udah ada yang masuk. Cek suara saya ada kedengaran, Rizky? Halo, Rizky? Halo, suara saya ada kedengaran? Oke, nggak apa-apa, kayaknya mic-nya lagi bermasalah. Kita lanjut. Berarti di sini untuk endpoint atau API nambah produk itu saya pakai HTTP request methodnya itu post. Oke, berarti di sini saya ganti post dulu. Kemudian saya rename di sini, saya rename requestnya add product misalkan. Kemudian URL-nya itu saya copy aja di sini. Karena sama, cuman di sininya aja yang beda di ujungnya. Itu kita bikin add data product, saya copy di sini. Oke. Kemudian untuk add ini kan harus ada inputan. Saya masuk ke controller sini. Nah, karena controller di sini controller produk sudah saya import di sini dan metodenya sudah saya import juga. Teman-teman untuk bisa langsung ke file ini dan langsung ke metodenya, gampang. Kenapa? Teman-teman ada caranya. Kalau saya itu tekan kontrol, arahin mouse-nya ke sini. Oke, kalau dia bentukannya tanda tangan nunjuk gitu. Nah, itu bisa tuh. Tekan kontrol, arahin, klik. Nah, dia langsung masuk ke sini. Kemudian yang perlu kita input itu ada berupa ID, product name, price, quantity. Seperti itu. Oke. Tapi kalau kosong aja, saya coba send. Bisa nggak? Nah, dia bisa, tapi nilainya kosong. Kita coba cek. Dia bisa masuk, tapi nilainya kosong. Kita coba cek. Nah, itu. Ya kan? 0 kan? Ada kan? Nah, harusnya yang seperti ini itu bisa kita handle dengan nama validasi atau validation. Rata-rata di framework atau library sekarang, baik back-end, front-end itu udah ada yang namanya validasi inputan. Nah, kalau pakai Node.js itu kebanyakan pakai namanya Joy.
teman-teman cari aja di sini Joy validation. Oke, cari aja Joy atau Joy aja boleh. Nah, ini dia situs resminya. Buka, di sini sudah versi 17.9. Ini biasanya dipakai untuk validasi inputan, dipakai untuk Node.js. Salah satunya biasa dipakai untuk Express.js ini. Teman-teman silakan baca dokumentasinya kalau teman-teman mau lebih detailnya. Oke, kita langsung aja kita pakai validasi di sini. Oke, kemarin sudah saya sempat ini ya bikin keterangan sedikit. Oke, kita langsung buat validasi. Pertama, teman-teman harus install dulu yang namanya Joy. Di sini saya lihat di packet.json, saya geser ke sini. Nah, di sini kan belum ada. Silahkan teman-teman install. Oke, saya install di terminal baru. Saya pakai terminal Git. Kemudian caranya, teman-teman silahkan ketikkan npm spasi i spasi joy. Enter. Nah, ini sekarang udah masuk benar versi 17.9. Kita lihat. Nih, 17.9. Oke. Cara pakainya, cara penggunaannya, teman-teman mau pakai validasi di bagian mana? Nah, untuk validasi kan untuk validasi inputan salah satunya ya. Inputan. Nah, kita mau validasi inputan yang ada di sini. Oke, ini dapatnya dari rect body. Nah, rect body itu kan sebenarnya dari sini. Body. Semua ada di sini disebut bagian dari request. Semua yang ada di sini nanti itu bagian dari request. Oke. Kemudian requestnya kita ambil bagiannya dari body, kemudian bentukannya kita pakai JSON. Itu adanya di raw. Di raw ambil yang JSON di sini nanti. Oke. Kemudian kita buat validasinya seperti ini. Saya tampung misalkan di sebuah variabel const, variabelnya const aja. Saya tampung kalau di situs resminya itu dikasih namanya schema. Nah, schema ini. Oke, terserah teman-teman maunya ini boleh, yang lain boleh. Saya tampung aja di sini validation input. Nih, saya sengaja penamaan seperti ini biar teman-teman gampang pahamnya nanti. Sama dengannya di sini karena kita pakai joy, silakan teman-teman import dulu joy-nya. Saya tampung di variabel joy const joy sama dengan require dalam kurung kutip joy. Nah, dia langsung ke detect. Oke. Kemudian panggil joy-nya. Joy titik object ini. Bentukan seperti ini. Nah, kemudian kita mau validasi beberapa inputan. Inputannya itu kan bentukannya objek. Jadi seperti ini. Nah, kita validasi inputannya di sini minimal kita lihat di database. Kita harus perlu apa aja, misalkan yang harus diinput, yang boleh atau yang harus benar-benar diinput, nggak boleh kosong. Misalkan di sini saya harus input itu ID, product name, sama price. Quantity saya anggap boleh diinput, boleh enggak. Soalnya di sini saya buat, dia boleh kosong. Oke. Saya pengen validasinya cuma 3, karena yang harus diinput itu atau enggak boleh kosong itu 3. ID, product name, sama price. Oke, caranya teman-teman bikin aja dulu ID. Oke, kosong aja dulu. Product name. Ini kosong aja dulu. Ini harus sama dengan di inputan sini nanti ya. Inputan yang di sini ya. Inputannya seperti ini nanti. Ini kan JSON. JSON itu seperti ini. ID. ID apa? Nilainya. Product name. Product name nilainya apa? Terus apa lagi?
price nilainya apa. Nah, ini kan inputannya tapi pakai JSON. Ini harus sama dengan yang di sini ya. Oke. Kemudian apalagi price. Nilainya apa. Nah, di sini saya mau ID itu tipe datanya string. Oke, tipe datanya string. Harus diinput atau require. Terus minimal inputnya misalkan 3 misalkan, minimal digitnya itu 3. Nah, caranya sini joy string seperti ini dalam kurung. Nah, itu baru untuk string. Kemudian kita tambahin lagi validasinya apa tadi? Require atau harus diinput. Require ini dalam kurung. Kemudian minimal inputnya itu harus 3 digit misalkan. Min 3 dalam kurung 3. Nah, seperti ini. Oke. Untuk yang product name mungkin sama. Saya copy aja. Oke, string require minimal inputnya product name mungkin 5 kali ya, 5 digit. Kalau price itu kan angka. Saya paste aja. Nah, kalau dia angka itu kalau di tipe data biasanya itu kan integer. Nah, kalau di sini biasanya dikasih nama number. Cari aja number. Nah, number itu adalah angka. Kemudian require, terus minimal inputnya nggak ada. Misalkan kita nggak ada minimal inputnya. Tapi harus diinput, tapi minimal inputnya nggak ada. Misalkan seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini kan baru kita tampung. Belum kita cek errornya. Nah, bikin lagi untuk errornya. Saya tampung di sebuah variabel. Const. Oke. Validasi input error misalkan. Sama dengan, nah dapatnya dari sini. Oke. Validation input ini, kemudian apa ya, validate ini dalam kurung. Nah, dalam kurungnya apa? Kita mau membandingkan validasinya. Sorry. Screen saya masih kelihatan nggak teman-teman? Ada yang ini nggak, nge-lag nggak? Ada jelas? Halo? Nge-freeze. Nge-freeze? Iya. Dari tadi? Iya. Kalau di Aduh. saya nggak tahu kalau di yang lain. Oke. Sorry. Saya ganti jaringan dulu sebentar. Oke, sudah. Sekarang gimana? Masih nge-freeze? Masih nge-freeze, teman-teman? Masih. Kalau di saya masih. Masih ya? Sekarang udah. Sekarang Udah? nggak aman. Aman. Terakhir tadi saya sampai mana? Validasi input error. Oh, Ya, udah sampai betul. sini? Udah sampai sini? Iya, betul. Oke, nah kalau sudah kita bikin untuk ngecek errornya, error yang inputannya di sini. Caranya saya bikin validasinya lagi. Untuk cek errornya saya bikin variabelnya validation input error. Oke, itu adalah validasi di sini. Kita ambil yang bagian validate, kita bandingkan dengan inputan yang di sini. Gitu. Oke, data input. Kemudian kita ambil errornya ini. Oke, errornya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah baru kita pakai if atau conditional. If seperti ini. Kemudian saya ambil, kalau validasi errornya ketemu atau ada di sini. Oke. Kalau ada di sini, itu kan adanya di sini nih. Udah ditampung di sini. Oke. Validate. Oke, berarti kan ini kalau ketemu atau nilainya true. Oke, maka lakukan apa? Saya kasih sebuah respon. Responnya itu saya ambil aja ini, respon yang sebelumnya. Ingat ya, untuk bikin respon teman-teman harus konsisten ya. Kalau saya konsistennya minimal harus ada respon sama message. Jangan sampai beda. Oke, saya ambil. Nah, seperti ini.
Tapi saya kasih, oh sorry, ini kenapa 4001 ini? Sorry. 401, sorry. Ini 401. Teman-teman kalau ada saya yang salah ini, mohon dikasih tahu ya. Kadang saya sering typo juga. Oke, nah, misalkan validate error misalkan. Terus errornya kita bikin error di sini misalkan. Kita ambil errornya dari sini. Oke, tapi di dalam sini sebenarnya ada banyak, tapi kita ambil yang ada pesannya atau message-nya dari sini. Oke, kita ambil aja validate put. Seperti ini. Nah, sorry, ini harusnya ini. Nah, seperti itu. Harusnya yang ini tuh dapatnya dari sini. Oke, sekarang kita coba tes validasinya. Yang errornya salah. Yang errornya mungkin validasiin ini. Oh iya, sorry. Ya, harusnya ini. Ya, sorry. Atau gini, biar nggak salah, saya bikin seperti ini deh. Validasi error. Oke. Nah, seperti itu. Oke, saya tes. Coba kita tes ID-nya kita input tapi nilainya kosong. Oke. Product name-nya juga kita ada input tapi nilainya kosong. Oke, ini koma. Ini juga nilainya kosong. Misalkan seperti itu. Kita tes. Nah, ini ada errornya nih. Nah, errornya di sini ada original, details. Nah, ada dua nih, original sama details. Kita ambil yang bagian details di sini. Oke, kemudian kita ambil yang bagian message-nya. Ini kita nggak perlu. Berarti ini adanya di dalam validation error, kemudian ada di object details, kemudian kita ambil objek yang property message. Oke, caranya seperti ini. Kita ambil yang details. Oke, dia dalam objek berarti titik. Oke, detail. Nah, dia kedetek tuh. Kemudian di dalam detail itu objek apa? Array. Nah, dia array. Ini array. Di dalam array ada objek lagi, ya kan? Kalau array berarti harus ini dulu. Array-nya indeks keberapa? Indeksnya cuma 1, berarti 0. Oke, 0. Kemudian kita ambil, nah baru ada objeknya di sini. Oke, objek dengan property message. Oke, seperti ini. Nah, dia juga ketemu nih. Seperti itu. Kita tes. Oke. Errornya kita cek di sini. Harusnya ada di terminal. Lah, nggak ada dong. Oh, sorry. Dia agak nge-lag. Nah, dia langsung kelihatan di sini. Responnya fail. Ini 401, ya kan? Authorization. Salah. Harusnya statusnya bukan ini. Statusnya itu kita kasih 404 apa? Kalau 404 pack not found, 400 aja deh. Oke, nah udah. Di sini dia bilang ID ini, oke, is not allowed to be empty. Maksudnya nggak dibolehkan kosong. Oke, kalau kita hapus pun pasti ada notifnya juga ID nggak ada. Tuh, ID is required atau ID harus ada gitu. Kita coba balikin lagi. Kita isi sekarang cuman satu. Tuh, ID length must be at least 3 karakter. Harus 3 karakter minimal. Nah, berarti kita kasih misalkan A005. Ya, nah, baru jalan dia. Nah, kurang lebih validasi input kita pakai Joy. Oke, untuk lebih detailnya silakan teman-teman pelajari aja nanti sendiri. Oke, berarti kita coba lengkapi. Ini misalkan product name-nya kopi luwak gimana tulisannya? Gini ya.
Kemudian price-nya misalkan 2020. Nah, price ini kita kasihkan number tadi atau integer, ya kan? Kita coba send. Kenapa dia berhasil? Ya udah nggak apa-apa. Nah, sekarang katanya udah berhasil. Kita cek. Joy number, harusnya ini number. Price. Kenapa dia bisa? Ya udah biarin aja. Kita cek di sini. Masuk nggak? Nah, dia masuk di sini. Oke. Tapi yang untuk quantity nggak ada. Ini saya delete aja. Itu untuk validasi inputan. Oke. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada? Masih aman, Pak. Masih aman, masih gampang ya. Oke. Kita lanjut sekarang apa ya? Nah, kita buat di sini. Karena kita buat ID-nya di sini bukan auto increment, ya kan? Auto increment itu kan dia auto nambah sendiri. Misalkan kalau kita nggak ada data, dia mulainya dari 1. Data kedua ID-nya 2, data kedua ID-nya 3 kan, dan seterusnya. Kalau dia auto increment. Tapi di sini saya nggak membuat atau tidak membuat ID-nya itu auto increment. Oke? Auto increment itu kalau tipe datanya harus integer juga. Nah, di sini saya bikin ID-nya itu varchar atau string. Oke? Nah, kalau kita inputkan dengan ID yang sama, bener dia error, nggak jalan. Cuman notifnya bukan di sini. Nanti notifnya itu kalau nggak salah ada di sini, ada di error catch. Kita coba. Ini kan ID-nya sama nih yang udah ada. Tuh, ya kan? Nah, coba lihat adanya di error catch itu adanya di console log. Console log berarti di terminal. Nih. Kita coba cek ke atas. Nah, di sini. SQL message. Oke, itu duplicate entry for key. Nah, atau primary key-nya nggak boleh sama. Ini udah ada. Gitu. Nah, kita pakai yang namanya dari kita sendiri bisa. Berarti kita ambil datanya dulu, di mana datanya itu yang sama dengan yang diinput. Kalau di SQL-nya seperti ini. Nih, select semua dari tabel produk, where, kan ada where-nya itu, where ID atau tb product titik ID sama dengan yang diinput, sama dengan ini satu. Yang diinput itu misalkan A005. Nah, kan tampil tuh. Oke, dia harusnya ini kutip 1. Nah, kan ada tuh. Nah, kalau ini ketemu, kalau ada di datanya, kita nggak bisa lanjut gitu loh. Kita bisa ngecek bahwasanya ini udah ada gitu. Jadi dia berhenti. Caranya sama kayak di input ini. Ini kan create, kita ambil yang find. Itu sudah pakai yang namanya ORM. Oke, ini kan bagian dari ORM sequelize. Berarti contohnya saya bikin di sini di sebuah variabel const data product by ID misalkan. Sama dengan tb product ini dari, saya ingatkan lagi, ini dari model di sini. Oke. Kemudian kita ambil ORM-nya itu find. Tapi find-nya itu find one. Kalau teman-teman mau lebih detail lagi tentang ORM untuk atau menggunakan sequelize, teman-teman baca aja dokumentasi di sequelize. Oke. Find one karena kita mau cari satu. Oke, seperti ini. Nah, karena ada objek di dalamnya, objeknya itu kita ambil where, oke, seperti ini, di mana where-nya itu kita ambil ID, where berarti kita ada objek lagi di sini,
where ID yang di dalam tabel produk ini sama dengan kalau di sini kan titik 2 ID yang kita input. Nah, ID yang kita input kan adanya di sini nih, ya kan? Berarti data input yang dari sini, oke. Data input ini ID. Oke, ini dari inputannya. Oke, baru kita pakai kondisional, pakai if aja ini. If data input ini ada atau true, data product by ID ini nilainya true, maka apa? Saya ambil ini aja, biar sama. Seperti ini. Oke, ini fail. Saya kasih keterangannya. Berarti errornya ini nggak ada, saya hapus. Ini saya pakai backtick aja, biar ada JavaScript-nya di dalam nanti. Seperti ini. Data with ID seperti ini, kemudian saya panggil ID yang ini. Oke, berarti pakai seperti ini. ID data input ID already exist. Oke, kalau teman-teman mau pakai bahasa Indonesia boleh data dengan ID sudah ada, misalkan sudah ada, seperti ini. Oke, nah kalau ini return, ingat ya, kalau return dia bakal berhenti sampai di sini, tapi kalau kondisi yang ini terpenuhi, ingat ya, return itu fungsinya ini untuk dia berhenti sampai di sini aja. Kita tes di sini. ID untuk data yang ID-nya A001 itu kan udah ada. Kita tes. Tuh, ada kan? Kelihatan kan? Kalau kita ganti misalkan ID-nya 6. A006. A006 ada. Sorry. Nggak ada. Oke, saya tahu salahnya di mana ini. Saya tahu salahnya di mana. Kira-kira teman-teman ada tahu nggak salahnya di mana? Ada yang tahu? Ayo. Saya kasih waktu 1 menit. Ada yang tahu? Juandi? Kira-kira ada salahnya di sini nih. Salahnya di sini. Juandi? Tahu nggak kira-kira? Junior? Pakai find all. Find all? Enggak, salah. Ya. Enggak, salah. Dikit lagi. Rizky, suara saya ada kedengaran, Rizky? Kedengaran, Mas. Oke, kira-kira ini salahnya di mana? Ayo. Ini dia Tadi pasti... Tadi saya ke WC dulu. Oke. Enggak apa-apa. Berarti belum ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu, saya kasih clue-nya lagi biar teman-teman, saya sengaja sebenarnya untuk teman-teman biar ingat. Ingat ya, ini kan kita pakai Sequalize untuk bisa ngolah data dari database ke sini gitu kan. Itu kan, oke, setelah ini kita pindah room. Oke. Untuk Sequalize, ngolah data dari backend ke database itu kan datanya berupa promise. Ingat, promise. Berarti di sini harus ada, di sini kan ada async nih. Di sini harus ada await. Gitu. Jadi kalau dia ini kan mau nge-akses ke database, ya kan? Harus ada await di sini. Gitu, karena data untuk ngolah data ke database menggunakan Sequalize itu dia berupa promise. Jadi harus ada async await. Berarti di sini harus ada await di sini. Kita tes. Tuh, berhasil kan? Kalau ini kan udah berhasil, berarti kan ID dengan ID-nya yang ini kan udah ada. Pasti nggak bisa. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau misalkan teman-teman ada lagi kayaknya penamaan, namanya nggak boleh ada yang sama lagi. Tambahin aja satu lagi di sini.
tambahin lagi di sini. Kalau mau teman-teman misalkan data product by name gitu, misalkan by name product. Oke, berarti find one, tapi di sini harus product name ini harus sama dengan field yang di database ya. Di field di database kita mau ngecek ini nggak boleh sama product name. Oke, product name itu kita ambil dari inputan yang product name seperti itu. Baru kita cek lagi di sini data dengan nama produk misalkan sudah ada, kita tes. Ini kan untuk ID, pasti dia ngecek ID-nya dulu. Kita ganti dengan 7. Nah, data dengan nama produk A, bukan A01, 07. Kita ambil yang ini, sorry. Nah, tuh. Data dengan nama produk kopi luwak sudah ada. Gitu. Kalau teman-teman mau cek lagi, nama nggak boleh sama, ID nggak boleh sama, seperti itu. Itu logik aja sih, tambahannya aja. Oke? Ada pertanyaan? Boleh dilihatin nggak tadi errornya yang pada saat assign white-nya nggak dimasukkan? Yang mana? Oh, yang kan tadi error kan? Nanya Iya. kan ke kita ya. Iya. Saya pengen lihat errornya dong kayak gimana. Jadi ada gambaran. Error maksudnya yang bagian mana? Yang line 36 white-nya tolong dihapus. Dihapus. Ya, terus sama yang tadi yang assign-nya, yang assign-nya. Ini. Bukan yang di atas. Ini. Atas lagi. Atas. Mana ya? Nah ini. Yang line 4. Assign-nya kan minta dihapus ya. Dihapus. Nah, ya. Kalau dihapus, dia nggak bakal bisa. Sebentar. Ya, saya mau lihat errornya. Kalau ini dihapus, jadi semua yang di dalam ada await-nya harus kita hapus juga. Gitu. Await ini bakal bisa dipakai kalau di sini ada asing. Oke? Berarti ya di sini hapus juga. Kalau nggak ada asing await, itu kita nggak bisa ngeakses data ke database. Tadi gitu. Bentuk errornya kayak gimana ya? Errornya nggak tampil, cuman paling ada nggak yang harus pakai async await misalkan. Nah ini, ya kan? Errornya paling dia langsung ke sini, walaupun datanya tidak ada. Misalkan gini, di database, data yang di sini kan untuk di sini kan dia ngecek ID nih, ya kan? Yeah. Ngecek ID, yang ID-nya sama dengan inputan, ya kan? Nah, kita misalkan inputannya itu A008 misalkan. Ya kan? Nah, sedangkan di database A008 kan nggak ada. Ya kan? Tapi tetap dia bilang ada, kalau nggak salah seperti itu. Coba kita cek. Tuh. Kelihatan? Oke. Berarti dilemparnya ke error yang kita buat ya? Iya, dia langsung berhenti ke situ, berhentinya di sini. Padahal dia nggak nge-akses database sebenarnya, karena kita nggak kasih await di sini, gitu. Oke. Siap Mas, paham. Makasih Mas. Ya, sama-sama, Rizky. Intinya, ya pertanyaan bagus juga. Intinya, mana tadi ya? Sorry. Ini kelewatan. Nah, intinya apapun yang berhubungan untuk kalau kita pakai yang namanya Sequelize itu ngolah datanya itu harus bentukannya itu promise. Nah, untuk bisa mengolah data yang promise itu harus pakai yang namanya sinkronus asinkronus. Oke, salah satunya sinkronus asinkronus itu kan kita pakai async await. Sebenarnya ada yang lain juga. Promise then, ya kan? Tapi kebanyakan programmer itu pakai async await aja, karena ngolahnya itu lebih gampang, gitu. Oke, mantap. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi?
Juandi, Belum tak. belum. Oke, Junior, Nggak ada, Pak. nggak ada. Oke, kalau gitu kita pindah room ya. Saya izin keluar dulu di sini. Saya bikin roomnya lagi. Saya izin keluar ya. Kau ada mau yang lain? Diminum? Ke arah kakek bewok, kuda berlari sangat kencang. Ada satupun tembakan yang mengenainya. Tetapi saat kakek bewok sibuk menghindari tembakan, tiba-tiba namun kakek bewok bukanlah kakek bewok namun kakek Oke, karena kita udah masuk semua, saya lanjut perbaiki sedikit. Berarti ini karena saya ada pengecekan lebih dari satu data. Ini kan ada cek untuk ID-nya, cek untuk product name-nya. Berarti di sini saya kasih keterangannya cek data. Oke, cek data aja deh. Nah, kalau teman-teman mau kasih kondisi lagi bahwasanya nggak boleh duplikat yang lain, boleh, silakan. Di sini saya kasih contoh 2 aja. Oke. Kurang lebih untuk input data kurang lebih seperti ini. Oke. Kemudian udah kita masuk ke kemarin kita kan baru input nih, create, bagian dari create kan. Sekarang kita coba pakai yang read. Read ini lebih gampang lagi. Oke. Untuk read atau menampilkan data, kita bikin sebuah metode lagi atau function lagi di bawahnya. Sini export misalkan get data product. Nah, di sini saya mungkin mau menampilkan semua data produk. Oke. Ini get-nya, G-nya huruf kecil aja deh. Semua produk, kalau semua produk atau datanya lebih dari satu, kalau di bahasa Inggris kan biasanya cuma ditambahin
S. Saya kasih S saja. Berarti ini untuk nampilin semua data. Oke. Sama dengan untuk parameter arrow function seperti itu. Kemudian jangan lupa teman-teman tambahin dua parameter rec sama res. Oke. Ini harus juga konsisten, rec itu request, res itu respon. Nah, kemudian karena di sini kita bakal mengolah data atau mengambil data dari database menggunakan Sequelize nanti, itu kan promise. Ingat, kalau promise itu harus ada async await. Async await. Oke. Kita pakai async dulu di sini. Kemudian nanti kalau mau akses ke database-nya pakai await. Kemudian jangan lupa kalau ada bentukannya async await atau bentukan datanya untuk mengolah datanya berupa promise, teman-teman untuk error handling, untuk mengatasi errornya, teman-teman biasakan pakai try catch. Oke. Harus biasakan. Kemudian untuk yang error catch-nya saya samain aja di sini. Saya copy. Oke. Kemudian untuk ngambil semua data produk di database, saya coba di sini tampung di sebuah variabel const get data products, atau nggak perlu pakai get, di sini sudah pakai get, data produk aja, data produk pakai S, maksudnya pakai S di sini kita mau ngambil semua datanya sama dengan, nah kalau kita mau akses ke database, berarti harus pakai await. Oke, kita ambil model TB produk yang di atas. Oke, saya ulang-ulang lagi. Ini kita panggil di sini TB produk. Kemudian titik find all. Nah, ini ORM dari Sequelize. Oke, find all. Karena kita mau ambil semua. Seperti ini. Oke. Ini saya sembunyikan dulu sidebar-nya. Ctrl B. Kemudian di situ ada sebuah objek, kita butuh where. Oke, where. Ini sama kayak sintak SQL. Where-nya itu apa? Where-nya itu kita ngambil semua ya, nggak perlu pakai where. Sorry. Kita mau ambil semua, berarti nggak perlu pakai where. Seperti ini. Oke. Kemudian kita buat di sini responnya. Untuk yang sukses, kalau ini berhasil, kita ambil. Saya ambil respon yang ini aja. Copy. Copy. Ini sukses. Oke. Ini get data product pakai S, sukses atau sukses. Oke. Kemudian datanya di sini saya tampung, data itu sama dengan data produk ini. Oke. Seperti itu. Kemudian saya bikin endpoint atau routernya di sini. Tapi kita panggil dulu metodenya, controller sudah ada, kita panggil metode yang ada di controllernya, get data products. Oke, kemudian kita bikin endpointnya, ini teman-teman copy aja, copy, paste. Oke, berarti misalkan di sini, karena ini untuk menampilkan saja, nggak ada inputan, berarti saya bikin HTTP request metodenya itu get. Oke. Nanti ini bakal teman-teman terbiasa nanti. Kemudian saya bikin URL-nya itu data product pakai S, data products. Itu dapatnya dari sini. Oke. Get data product di sini. Oke. Kemudian saya tes di Postman. Di sini saya bikin get data product, di sini sudah ada ya. Sebenarnya ini saya delete aja deh.
Saya bikin baru di sini, ini saya delete aja. Saya bikin baru di sini. Request-nya. Kemudian saya kasih nama request-nya itu get data product. Misalkan seperti itu. Kemudian URL-nya saya copy aja. Yang ini saya copy. Paste. Paling di sini aja yang beda. Harus samakan dengan yang kita bikin di sini. Oke, URL-nya apa? Data product. Kalau teman-teman takut salah ketiknya, copy aja. Oke, data product pakai S. Coba saya enter. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian sebelum saya kasih sebelum saya kasih tanya jawab, saya kasih sedikit kondisional di sini. Oke, if jika data ini nilainya nilainya 0 atau false seperti ini, berarti saya kasih tanda seru aja. Kalau seru itu kan seolah-olah nilainya itu 0 atau false atau tidak ada. Oke. Data products ini berarti kalau tidak ada atau tidak ketemu atau kosong, saya kasih responnya, saya ambil aja respon yang ini, paste. Saya kasih statusnya di sini status 400 saja. Ini fail, ini get data product fail, misalkan seperti itu. Kemudian datanya, kalau teman-teman mau kasih data boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Saya kasih datanya array empty aja, atau empty array aja, atau array kosong. Oke. Kemudian kita coba cek. Nah, karena datanya memang masih ada, ya kan? Ya udah, kita coba kosongin dulu datanya. Kita coba. Saya coba delete semua, saya delete. Oke, kemudian saya tes. Harusnya kosong. Sorry. Masih ada. Oh, masih ada satu. Oke, sudah. Nah, itu. Get the product success. Harusnya fail sih. Harusnya fail, atau kita coba seperti ini. 0. Kalau enggak juga, coba kita pakai length. Oke. Length th. Kecil sama dengan 0. Ini tergantung logik teman-teman aja sih. Oke, saya coba seperti ini. Nah, seperti ini. Get data product fail. Atau data product 0. Data produk kosong misalkan. Oke. Ini apa nih? Saya sering tipu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Terakhir, sebelum tanya jawab, terakhir. Saya coba input satu data di sini. Di sini deh. Input dua data. Satu A008, satu lagi A001. Cappuccino mungkin. Ice cappuccino. Kemudian harganya mungkin 15.000. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kan udah ada nih. Berarti kita kalau get data semua data, kan ada jadinya. Kan ada nih. Saya mau create add sama date add itu tidak tampil, ya kan? Di Sequelize itu ada. Teman-teman tinggal tambah di sini. Di mana tadi ya? Get datanya mana? Nah, di sini teman-teman tambah di sini yang namanya atribut. Oke, dibentukannya objek seperti ini. Ketikkan atribut
atribut pakai S, attributes. Oke. Kemudian attributesnya itu kita exclude, atau exclude-nya itu maksudnya selain atau ya tidak boleh tampil. Bentukannya objek exclude seperti ini. Dia ada dua kalau untuk atributnya. Kalau bentukannya objek ya, ada include. Kalau include tuh yang boleh tampil. Kalau exclude itu yang tidak boleh tampil. Nah, kita bikin yang tidak boleh tampil. Berarti exclude. Oke. Exclude, kemudian bentukannya itu array. Seperti ini. Saya maunya yang tidak boleh tampil itu create. Itu yang pertama. Koma. Yang kedua, update add. Dah, kita coba tes. Tes lagi. Oh, sorry, ini R-nya kurang. Tes lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang create add sama update add-nya nggak tampil. Nah, kalau teman-teman mau ada yang lain juga, misalkan quantity-nya nggak mau ditampilin, juga boleh. Tambahin di sini. Oke, kurang lebih untuk nampilin data, kalau mau nampilin semua data, kurang lebih seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Masih aman, Mas. Masih aman? Oke. Masih aman, Juandi? Masih aman, Pak. Masih aman, Junior? Aman, Pak. Aman. Oke. Kemudian untuk menampilkan data, kalau ini kan untuk menampilkan semua data. Oke. Sekarang kita coba menampilkan data, tapi satu data. Satu datanya itu mungkin ID-nya. Oke. Berdasarkan ID. Kita coba di sini, kita tambahin lagi. Oke. Sebelum itu saya perbaiki dulu. Mungkin di sini untuk error catch ini, responnya mungkin saya kasih status 500 saja. Status saya kasih 500. Kalau 500 itu kalau nggak salah error server. Oke. Saya copy aja ini. Jadi setiap error di catch ini, oke, saya kasih statusnya 500. Semuanya 500. Ada lagi. Ini sudah. Oke. Ini sudah. Oke, baru 2. Nah, sekarang kita lanjut. Kita coba nampilin data berdasarkan ID. Oke. Export. Get data product. Nah, karena kita mau menampilkan data produk cuma satu, boleh seperti ini aja. Tapi karena di sini saya mau nampilin data produk berdasarkan ID, saya kasih name-nya misalkan seperti ini. By ID gitu. Kemudian parameter arrow function. Oke. Nah, karena kita mau mengolah data dari database menggunakan SQLite, kan bentukannya itu promise. Berarti kita kasih di sini async. Di sini juga ada 2 parameter, rect, res. Oke. Sebenarnya kalau teman-teman kalau udah terbiasa, nggak perlu diketik dari awal. Teman-teman copy paste aja boleh dari sini, ambil aja biar cepat. Di sini saya sengaja saya ketik biar teman-teman selalu ingat caranya gimana. Seperti itu. Oke, saya pakai try catch. Kemudian errornya saya ambil yang ini, error catch-nya. Oke, nah di sini kita ngambilnya berdasarkan ID-nya itu berdasarkan parameter. Oke, kita ambil suksesnya dulu, return, res, send. Oke, saya ambil ini. Ini saya kasih berarti sukses.
berarti get data produk sukses misalkan. Kemudian kita bikin aja dulu endpoint-nya, berarti kita panggil ini, oke, metodenya atau function-nya get, nah dia langsung ke detect get data product by ID, seperti itu. Kemudian saya bikin routernya di sini, saya copy, saya kasih mungkin data product, nggak pakai S di sini, by ID, misalkan seperti itu. Kemudian metodenya yang mana atau nilainya get product by ID, kurang lebih seperti itu. Kita tes, berarti kita bikin request satu lagi. Karena requestnya hampir sama dengan get data product ini, saya duplikat aja, klik kanan, duplicate. Oke, kemudian saya rename, saya kasih namanya di sini get data product by ID. Oke, saya buka, berarti ini saya tutup, yang nggak kepake saya tutup. Ini juga tadi saya kasih endpoint-nya data product by ID. Nah, udah berhasil kan? Nah, sekarang saya mau kasih atau kirim ID-nya itu berdasarkan parameter. Parameter itu apa? Parameter itu adanya di sini. Sebenarnya ada banyak sih caranya, tapi yang paling sering dipakai parameter kalau kita ngirim sebuah parameter dari URL itu dari sini. Misalkan ini sudah bagian dari parameter juga, tapi kita parameternya setelah ini. Oke, misalkan parameternya itu kita harus cek dulu. Kita akan berdasarkan ID. ID di sini di data product ada apa aja? Nah, ID-nya kan cuma ada dua nih. A001 sama A008. Ya kan? Nah, berarti kita di sini kirim A001 misalkan atau A008 karena adanya dua. Nanti kalau kita inputkan lain dari itu, dia bisa, tapi kita kasih error atau kita kasih bahwasanya ID ini nggak ketemu. Oke, nah salah satunya parameter itu kita dapatnya dari sini. Oke, caranya seperti ini. Berarti di sini teman-teman tambahin slash, kemudian titik 2, kemudian nama dari parameternya. Terserah penamaan parameternya apa. Saya kasih di sini ID param misalkan. Penamaannya di sini terserah teman-teman, terserah namanya apa. Oke, Ctrl S. Untuk mendapatkan parameter ini, caranya sebenarnya sudah ada di dalam rect ini. Oke, caranya seperti ini. Saya tampung sebuah variabel con di bawah deh, di sini aja deh. Cons ID product misalkan sama dengan teman-teman untuk penamaan parameter penamaan variabel di sini terserah. Di sini saya kasih ID aja mungkin. Kalau teman-teman mau kasih ID product boleh. Tapi ini adalah saya tampung untuk ID dari parameter yang kita kirim. Oke, dari sini. Oke. Sama dengan itu dapatnya dari rect titik param. Oke, pakai S. Oke. Kemudian nama yang kita bikin tadi, nama parameternya apa? Kan ID param. Oke, berarti di sini titik ID param. Gitu. Teman-teman mau ceknya benar apa enggak, teman-teman tampilin aja dulu ID param misalkan. ID paramnya itu ini. Gitu. ID. Coba cek ada apa enggak. Tapi dengan syarat teman-teman harus isi dulu di sini ya. Harus diisi dulu. Coba. Tuh, A00. Kemudian 1001. Nah, kan kekirim nih parameternya. Tapi kalau ke teman-teman kosong, jadi ID-nya nggak ada. Kalau seperti ini nggak ada. Nah, malah error dia harus ada. Tuh.
apa gitu, harus ada seperti itu. Oke. Nah, karena kita udah bisa nge-get parameternya, baru kita get ke database-nya. Caranya saya tampung juga di sebuah parameter const data product by ID misalkan. Jadi harus ada await tb product find one, karena kita mau cari satu ya kan, berdasarkan ID. Oke, find one seperti ini. Kemudian ada objeknya where, kemudian di dalam where ada objek lagi. Nah, berdasarkan apa? ID ini harus sama dengan yang ada di database. Oke, ID, di mana ID ini harus sama dengan ID ini. Oke, nah di sini saya bilang tadi kalau teman-teman mau kasih namanya beda, boleh, biar teman-teman gampang pahamnya. Misalkan saya kasih di sini namanya ID PRM. Biar saya kasih namanya beda-beda, biar teman-teman ini dapatnya dari mana, ini dapatnya dari mana, gitu. Oke, saya ambil aja seperti ini. Oke. Kemudian, berarti ini bukan ID param, saya kasih data aja. Data. Datanya itu ini. Data. Data product by ID. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sebelum ke sini saya kasih kondisional dulu. Kalau datanya ketemu, tampilin. Tapi kalau tidak, berarti saya kasih responnya fail. Seperti sebelumnya, if seperti ini. Saya ambil aja. Kalau tidak ada seperti ini atau false, yang ini saya copy, masukin ke sini. Oke. Saya bikin, nah ini saya copy aja. Ini fail. Datanya berarti array kosong aja misalkan, karena datanya kan nggak ada. Saya bikin di sini pakai backtick. Oke. Data dengan ID. ID-nya itu pakai ini, kita panggil apa? Variabelnya ID PRM tidak ada, misalkan seperti itu. Oke, kita tes. Kita coba yang ada dulu. Yang ada itu kan ada dua nih. ID-nya A001 sama ID-nya A008. Kita coba A001. A001. Nih. Get data product. Kenapa dia fail? Sorry. Data dengan ID. Get data product with ID. Ini yang mana ya? Iya benar 400. Oke. Dia ngehit yang mana ini? Saya salah nih. Ada berapa? Oke. Kayaknya dia bentrok sama yang ini nih. Nah, di sini kan Kak, saya ada. sama nih, Pak. Iya, ini ada yang sama ini. Nah, ini makanya ini harus ada kasih aliasi sih, jadi dia bingung. Oke. Saya coba kasih alias deh. Aliasnya apa ya? Data product by ID. Ada yang sama nggak? Oke, nggak ada. Berarti ini saya ambil aja. Masukin ke sini. Oke, nah harusnya ini udah benar. 400. Fail get data product with ID. Fail. Data ID params. Kan nggak ada, kita kirim ID paramsnya.
Sebentar, saya teliti dulu. Get data product with ID. Dia ngehit yang mana ya? Sorry. Kayaknya dia ngehit yang ini deh. Yang ini. Padahal saya nggak ada kasih status di sini. Oke. Sebentar. Ini itu dia ada yang mana nih? Nah, dia ngehit yang ini, masih ngehit yang ini. Oke, saya kasih apa ya? Aliasisnya ini teman-teman ada ide nggak aliasnya apa gitu? Get data product by ID DB. Udah, ini aja. Pakai angka Bapak Pakai angka di mana? di setelah ID-nya Di sini. buat pembeda ya. Angkanya apa? Angka 2 gitu, ID 2. Ini kan yang pertama tadi. Oke. Coba. Mending DB aja sih mas kalau saya mah. Jadi ke triggernya langsung ke database. Oke. Kita coba DB misalkan. Dia ngehitnya yang ini. Kita tes lagi. Kenapa dia masih ini ya? Harusnya udah nggak ngehit ini lagi. Atau gini. Karena kan bacanya dari atas ke bawah Pak. Iya, benar. Atau gini Paling aja. parameternya yang diganti. Parameter. Ya, maksudnya yang di line 17 itu get data product by ID-nya diganti gitu. Langsung nggak usah pakai alias gitu. By ID, DB gitu. Oh gitu, boleh. Iya. Boleh. Tapi ini kan data dummy nih. Bagusnya ini yang kita kasih data dummy nih. Produk dummy gitu. Berarti bentar. Gini aja deh. Dia karena bentrok, berarti saya kasih di sini produk dummy. Udah ini aja deh. Berarti di sini produk dummy. Ya, ini nggak perlu pakai aliasis. Nggak perlu. Dia bentrok, dia ngehitnya malah yang ini. Get data product by ID, berarti ini dihapus saja. Saya baru tahu juga ini. Nah, kan dapat ilmu juga saya nih, 1. Kita tes. Data product with ID masih ini ya, ke hit. Padahal sudah nggak, harusnya ke sini. Message, oke. 001 ini sebentar. Apa ini ada yang sama? Oh, ininya ada yang sama. Oke. Sorry. Sebenarnya tadi tuh udah bisa, tapi dia ngehitnya ini yang sama. Oke. Kalau apa, kadang saya juga bingung ya. Berarti bagusnya produk dummy. Ini saya ganti aja. Nah, oke, berarti aliasis tadi itu bisa. Oke, aliasis tadi itu bisa, cuman endpoint atau URL untuk API-nya saja yang tadi yang sama dengan sini gitu. Makanya dia ngehit yang di atas tadi tuh. Teman-teman ada perhatiin tadi nggak? Maksudnya ada yang nggak ini? Iya.
ngerti tadi nilai. Cuman kirain saya karena si fungsinya itu berbeda nggak bakal ngaruh, ternyata ngaruh juga dari Ngaruh ternyata dia ngaruhnya ke sini dulu karena kita ngehitnya ini ya kan, Iya ya. URL-nya. Oke, dapat ilmu juga satu. Oke, mantap. Kita tes lagi. Nah, baru dia benar. Oke. Kalau kita kasih yang kedua itu kan A008. Nah, dapat kan? Kalau kita masukin selain dari yang ada 5. Nah, gitu. Oke. Mas, Ya, kalau misalnya di URL-nya itu A-nya huruf kecil, berpengaruh nggak ya? maksudnya gimana? Itu yang A005-nya Oke, A-nya kita kecil. coba. Kita coba ya. A001. Enggak ngaruh. Kayaknya bisa, tapi saya belum ketemu ya. Sama kayak gini. Kalau dia supaya identik, itu kan kalau di bahasa pemrograman kan sama dengannya 3. Kalau dia cuma 2, dia nggak harus identik. Yang penting sama aja. Huruf besar, huruf kecilnya nggak ngaruh. Yang penting huruf A, ada huruf A-nya. Udah. Tapi kalau dia supaya identik, kan sama dengannya 3. Ya kan? Nah, itu kalau pakai bahasa pemrograman. Sedangkan di sini untuk nge-get data ke database-nya kan pakai yang namanya where dari SQL, MySQL-nya, sintak atau SQL dari MySQL-nya. Kan pakai where, ya udah. Kalau ada mirip aja udah dia langsung tampil. Gitu sih. Ada paham, Rizky? Ya paham Mas. Oke. Mungkin nanti teman-teman kalau dapat ilmunya, kayaknya saya ketemu deh Mas, query-nya biar dia identik mungkin. Kalau saya belum ketemu ya. Harus identik besar kecilnya mungkin. Kasih tahu aja. Oke, saya tambahin sedikit dulu. Saya mau create add sama update add yang ini tidak tampil. Berarti silakan teman-teman lakukan hal yang sama seperti yang di atas tadi. Berarti teman-teman ini saya tutup. Teman-teman di sini, oke, yang get data find one-nya di sini tambahin di bawahnya. Oke, ini kan untuk parameter where. Kita tambahin lagi atributnya, attributes. Kemudian ada objek lagi. Kemudian objeknya apa tadi? Exclude itu yang tidak boleh ditampilkan, exclude. Oke. Bentukannya array. Yang tidak mau kita tampilkan itu ini. Oke, koma ini. Nah, kita coba tes hit lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Masih aman, Juandi? Belum, Pak. Oke, Junior? Nggak ada Pak. Masih aman. Oke, Rizky? Aman Mas. Aman. Oh ya, ini Rizky masuk. Berarti tinggal Will dan kayaknya lagi izin. Oke, kemudian kita udah masuk ke read. Sekarang kita masuk ke update. Oke, masuk ke update itu sama aja, gampang. Teman-teman bisa di sini. Oke, saya bikin dulu sebuah metode export update update produk kali ya. Di sini udah pakai data, udah kita pakai data update data produk. Udah gitu doang, update data produk sama dengan arrow function eksekusi. Kemudian di sini kita pakai async karena akses ke database. Kemudian ada dua parameter, rect sama res. Udah, kemudian di sini karena pakai async, kita pakai di sini try catch.
Kemudian ini saya copy paste saja untuk error catch-nya. Oke. Kemudian kita coba di sini. Nah, untuk update itu ORM-nya update juga. Teman-teman bisa lihat di sini. Saya coba cari. Oke. Langsung aja deh, nggak apa-apa. Saya coba tampilin yang respon sukses dulu. Oke. Saya copy aja ini. Paste. Responnya ini statusnya nggak perlu. Oke, ini responnya sukses. Update data sukses. Kemudian udah gitu doang misalkan. Kemudian udah itu aja dulu. Saya bikin endpoint untuk API-nya. Saya panggil. Di sini update ada nggak? Oke, ada. Kemudian saya bikin endpoint-nya di bawah. Saya copy aja. Update data. Oh, jangan. Kenapa harus huruf besar? Huruf kecil aja. Update data product. Oke. Kemudian update-nya. Nah, untuk update kita butuh juga yang namanya ID karena yang menjadi primary key itu kan ID. Jadi, kita butuh ID juga. Nah, ID-nya mungkin kita butuh bentukannya berupa parameter aja. Boleh. Teman-teman boleh berupa parameter, berupa inputan boleh. Oke. Kemudian untuk update di sini saya kasih post aja. Oke. HTTP request methodnya post aja. Sebenarnya get juga boleh, tapi saran saya pakai post aja. Oke. Kemudian kenapa post ya? Jangan post. Oke, untuk update itu sebenarnya untuk HTTP request methodnya itu ada dua. Oke. Ada put sama patch. Oke. Kalau put itu kalau kita mau nge-update semua data yang ada di database. Semua field yang ada di database. Di sini misalkan saya mau nge-update yang ini, oke? Yang ID-nya A001. Kalau teman-teman mau update menggunakan HTTP request methodnya put, berarti semua field di sini teman-teman harus kirim juga atau input juga. ID-nya harus diisi, product name-nya harus diisi, price-nya harus diisi, quantity, dan seterusnya sampai update add-nya. Oke. Tapi kalau teman-teman mau nge-update-nya cuma satu field aja, misalkan saya mau update yang quantity. Kebetulan quantity-nya masih kosong kan. Saya mau kasih quantity untuk ID ini, misalkan 10 atau 20. Ya kan, berarti kan cuma satu nih kita mau update. Pakai HTTP request methodnya itu patch. Paham ya teman-teman? Nah, jadi saran saya teman-teman pakai patch aja. Soalnya yang put ini udah jarang dipakai, kecuali teman-teman mau update semuanya, semua field-nya. Oke, berarti di sini saya pakai patch. Sorry, ini saya lupa tadi. Patch. Ini. Oke. Kemudian saya kirim ID-nya berupa parameter. Oke. Saya coba di sini tampung ID, misalkan const ID PRM misalkan sama dengan rect param. Nah, sebenarnya maksudnya seperti ini. Rect, kemudian di dalam rect itu kan ada banyak beberapa objek kan, salah satunya ada objek params. Nah, kemudian di dalam objek param kita bikin lagi objeknya itu sebenarnya ID param ini bakal jadi objek nanti di sini. Oke, di sini. Sebenarnya cara simpelnya ada. Jadi teman-teman panggil aja seperti ini. Kalau dia sudah berupa objek setelah param, oke, bisa juga teman-teman pakai yang seperti ini. Kemudian setelah param itu apa? Kita mau panggil. Kan ID param kan?
Ini harus sama dengan yang di sini. Bisa juga. Sama juga kayak yang di atas. Saya coba ke atas dulu. Kan ada di sini nih. Pas bagian inputan. Di sini, ya kan? Teman-teman panggil bodinya langsung boleh. Caranya seperti ini. Berarti ini bukan data input, tapi seperti ini. Body misalkan. Bisa. Tapi body di sini nggak ada. Dari rec langsung body. Berarti ini teman-teman ganti. Yang ini ganti dengan body. Bisa. Untuk lebih cepatnya bisa. Gitu. Kenapa saya nggak kasih awalnya seperti itu? Biar teman-teman gampang. Gitu. Oke. Saya coba aja langsung di sini saya praktekin satu yang kita ambil langsung objek yang di sini masukin ke sini. Oke. Berarti ID param. Karena ID param ini dapatnya dari sini. Ini harus sama dengan sini ya. Oke. Kalau di sini ada dua objek nanti, ya berarti tinggal koma aja. Gitu. Objeknya apa lagi? Misalkan kayak rec. Rec di situ kan ada beberapa objek ya kan? Ada param, ada apa? Ada body. Jadi kalau teman-teman ada dua di sini, berarti ambil aja param, kemudian body, misalkan. Seperti itu. Oke, kalau misalkan paramnya kita ambil ID-nya doang, boleh ID. Kemudian kita kasih alias, boleh. Nah, di sini, di dalam objek ini kan sudah jadi objek. Objek ini bisa kita jadi alias, bisa. Titik 2, aliasnya apa? ID param misalkan. Oke, ini dapatnya dari sini tadi. Dari sini. Oke. ID param. Teman-teman aliasis di sini ID PRM misalkan. Bisa. Kenapa dia error? Coba saya hapus. Param. Oh, sorry. Kayaknya kayak gini aja deh. Harusnya bisa. Oh, mungkin harus ada dalam kurung lagi mungkin ya. Mungkin seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman tinggal tingkatkan logiknya aja lagi. Oke. Saya contohin satu, param. Saya dari param ini saya ambil itu ID param. ID param ini saya ulang lagi, dapatnya dari sini. Oke. Kemudian saya coba tes ID paramnya kekirim apa enggak. ID param misalkan seperti itu. Kemudian kita tes. Update-nya belum, berarti saya bikin sebuah request dulu di dalam folder product. Kemudian add request. Saya ganti name-nya di sini update product misalkan seperti itu. Oke. Kemudian ini saya tutup. Oh, saya ambil dulu URL-nya, saya copy, tutup. Kemudian saya masukkan ke sini. Kemudian berarti ini saya rubah. Tadi endpoint-nya namanya apa? Endpoint di routernya di sini. Oke. Nah, ini harusnya dapat dari sini. Oke. Update data product. Oke. Ini saya copy. Paste. Kemudian saya kirim parameternya. A001 misalkan. Nggak kedetek dia. Oh, sorry. Dia get nggak ada. Kita nggak pakai get tadi ya. Kita pakai di sini patch. Oke. Berarti ini HTTP request metodnya patch. Kirim. Nah, kurang lebih seperti itu. ID-nya sudah ketemu. Oke. Nah, kalau sudah, baru kita proses update. Itu hampir sama kayak kita input tadi, bedanya kita ambil ORM-nya update. Berarti saya bikin di sini, tampung di variabel const update product misalkan sama dengan await tb product di sini, ambil yang update. Oke, seperti ini. Nah, kita kan mau update itu datanya dulu di sini. Kalau kita coba lihat, nggak ada ya. Berarti sama seperti yang di sini, kalau kita input di atas,
Mana input? Nah, ini find one. Find one. Input. Nah, ini input. Nah, di dalam ini kan create. Create itu kan ada inputannya, ya kan? Objeknya itu. Bentukannya objek, terus inputnya apa aja. Sama seperti update, jadi berupa objek juga. Terus yang kita update apa aja. Gitu. Oke? Berarti bentukannya objek. Nah, yang mau kita update itu apa? Yang kita mau update tadi, kita mau update itu quantity. Quantity. Quantity KTY. Ini harus sama ya. KTY, QTY. Jadi apa? Jadi kan harusnya dari inputan, ya kan? Nanti berarti kita bikin di sini inputannya berupa dari body, raw, dari JSON. Oke? Inputannya seperti ini nanti. Kita kasih aja namanya KTY aja, quantity. Terus menjadi apa? Nah, kita cek dulu. Di sini quantity itu tipe datanya apa? Integer. Nah, kalau integer kan bentukannya angka aja, berarti nggak perlu kutip. Misalkan kita mau kasih 20 mungkin ya. Nah, seperti itu. Oke? Ada yang login? Oke, kita lanjut. Bentukan seperti ini. Kemudian, nah ini dari database ya. Oke, ini dari database. Nilainya kita dapat dari mana? Nah, kita mungkin tampung dulu inputannya di atas. Misalkan cons. Nah, saya ambil bodinya aja. Body itu dari rect. Di dalam rect itu kan ada body kan ya. Kemudian saya ambil bodinya itu body, dia kan sudah JSON, kemudian bentukannya itu ada objek nanti di sini. Oke, quantity. Body titik KTY seperti itu. Oke, kemudian saya kasih kondisional di sini. Kalau dia gagal, if gagal atau false, update. Oke, seperti ini. Saya kasih respon, saya copy aja ini. Oke, di sini saya kasih status 400 saja. Kemudian ini fail. Sorry, udah mau habis juga. Cepat kali ya. Perasaan baru 5 menit, belum ya? Udah lewat. Sorry. Oke, di sini mungkin update data. Oke, kita coba update data gagal. Oke, update data gagal misalkan atau fail seperti itu. Oke. Berarti nah update di sini kan kita berdasarkan ID ya, berdasarkan ID. Oke. Berarti ini ID-nya di sini nggak ada. Berdasarkan ID berarti objek pertama itu kan datanya, ya kan? Ini. Berarti untuk yang kedua kita butuh where di sini. Oke, where seperti ini. Objek where ID-nya itu kita berdasarkan ID sama dengan ID yang ini ya. ID param. Oke, kalau nggak salah seperti ini. Mudah-mudahan benar. Kayaknya nggak di sini, sorry. Kayaknya di sini, koma. Terus ada objek lagi. Nah, harusnya di sini nih. Harusnya. Nah, seperti itu. Kita coba tes. Mudah-mudahan berhasil. Berarti quantity ini update. Oke, untuk yang satu kita tes. Oke, berhasil. Kita coba cek. Berubah nggak? Tuh, berubah kan? Oke, terakhir sebelum kita berubah atau pindah room,
Saya mau kasih kondisional di sini. Cukup nggak ya waktunya? Kondisional, misalkan ID di sini nggak ada di database. Berarti kan sama kayak find one yang di sini, yang di atas. Ini kan. Ya udah, ini saya copy aja. Saya masukin ke sini. Kemudian errornya saya ambil juga di sini. Oke. Saya sengaja copy paste biar agak cepat. Nah, seperti ini. Ini dapatnya dari sini. Oke, data dengan ini. Nah, ini nggak perlu kirim data. Data dengan ID tidak ada. Oke. ID param ini bukan ID param lagi, tapi ID param yang di sini. Oke. Ini juga. Oke, kita tes. Saya coba update-nya itu yang A003, kan harusnya nggak ada ya. Nah, tuh. Nah, kalau fail, itu harus adanya status. Saya kasih status 400 saja. Nah, dia sudah 400. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Ini kurang lebih untuk logic aja sih nanti. Kalau teman-teman mau nambahin beberapa kondisional mungkin atau error handling mungkin, tambahin aja apa gitu. Oke, mungkin waktunya ada 3 menit lagi. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Masih aman, Mas ya? Masih aman? Oke, kalau gitu saya bikin room baru dulu. Kita pindah ke room baru ya. Saya izin keluar. Mungkin 1 kali lagi nih. Cek suara saya ada kedengaran, Juandi? Ada, Pak. Ada. Oke, sebelum kita mulai, mumpung kita nunggu teman-teman yang lain, Juandi ada pertanyaan nggak? Atau kayaknya saya masih kesulitan deh Mas memahaminya, atau gimana? Untuk memahaminya sih saya udah agak paham gitu, cuman belum jam penerbangannya gitu. Oh, oke, mantap. Nah, benar, Tapi harusnya seperti logiknya itu. tuh tahu gitu. Oke, ya benar. Kita utamakan logiknya dulu. Nanti untuk lebih mahirnya jam terbang aja. Yang penting, logiknya kayaknya bisa deh gitu. Oh, logiknya gitu ya. Oh, harus ada handle-nya seperti itu dulu ya, gitu. Mantap. Gambarannya gitu, Pak. Oke, mantap. Udah kelihatan. Iya, harus seperti itu. Oke, kalau Rizky, mumpung kita tunggu junior, ada pertanyaan?
Halo, Rizky, suara saya ada kedengaran? Iya Mas ada. Ada, oke. Masih aman? Kalau sekarang sih masih aman, masih Oke, masih paham. oke. Mungkin Mas Ah, boleh tambahin masukan nggak? boleh, boleh, boleh. Nanti kalau kan owner itu pasti membutuhkan Mm-mm. total penghasilannya tiap hari, tiap bulan gitu ya. Ah, Bisa diekspor nggak ke Excel atau PDF, tapi dengan template yang kita tentukan gitu. bisa, bisa. Sekarang mah udah gampang. Cari aja dependensi atau library Node.js untuk ngehandle itu. Ada, sekarang sudah banyak. Node.js ada, PHP kalau kita pakai Laravel ada semua. Jangan seperti itu. Dari data yang ribuan dari Excel, ya kan, kita masukin langsung satu kali klik masuk ke database. Ada, itu Iya, ada. itu ada. Ada kalau itu saya tahu. Nah, sebaliknya Oke. pun ada. Gitu. Tapi dengan template yang kita inginkan, Mungkin ada, tapi nggak tahu juga ya. Mungkin ada. Paling ya kita harus modif dulu sedikit-sedikit. Modifnya seperti apa gitu. oke Mas. Makasih Mas infonya. Oke, sama-sama Rizky. Junior, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, masih aman? Ya, Kira-kira nih menurut Junior, logic yang seperti itu, kalau menurut saya itu masih standar, kalau menurut saya ya. Kalau nanti itu mungkin kalau sudah di jam terbangnya udah tinggi, udah project di perusahaan, itu logiknya mungkin minta lebih dari itu. Percaya deh. Kalau yang sekarang tuh, kalau menurut Junior itu logik yang sekarang gimana? Udah mulai susah atau kayaknya masih standar lah gitu? Atau gimana? lumayan lah, Pak. Udah lumayan. Oke, Ya. nanti kalau saya sih kalau udah sering ini termasuk yang standar. Oke. Ini saya kasih komen dulu. Ini itu untuk cek data already exist. Oke. Cek datanya ada apa enggak gitu. Tapi berdasarkan ID ya di sini. Kemudian tadi di atas nggak ada saya kasih komen ya. Oke, nanti saya kasih deh. Ini sudah, ini untuk update. Proses update. Ini N. Oke. Nah, kalau di bagian update tidak ada pertanyaan lagi, berarti kita tinggal satu nih dari CRUD ini. Kita tinggal satu. Untuk delete itu sangat-sangat gampang. Oke. Di sini berarti saya bikin sebuah method baru atau function baru di sini. Export delete product misalkan kita pakai apa tadi ya? Data, oke. Delete data produk. Kalau teman-teman misalkan kayaknya kepanjangan, datanya mau dihapus, nggak apa-apa, boleh. Delete produk langsung aja seperti itu boleh. Karena saya di awal sudah pakai yang namanya add data, product data, get data, ya udah saya pakai datanya di sini. Gitu. Oke. Asing, saya langsung aja asing di sini. Kemudian ada res karena udah pasti dipakai. Kemudian karena ini asing harus ada try cat. Kemudian saya copy ini. Oke. Biar kita sama, saya ingatkan lagi teman-teman harus konsisten di sini untuk responnya. Oke. Kemudian nanti saran saya, mungkin di sini ada saya yang tinggal mungkin ya, kelupaan mungkin. Kalau ada yang fail atau kondisionalnya ada error di sini, saran saya teman-teman kasih status ya. Statusnya apa? Rubah statusnya. Oke. Di atasnya mungkin saya ada yang lupa. Kemudian saya kasih respon sukses dulu. Saya ambil ini. Oke.
delete misalkan, delete data success. Oke. Kemudian saya bikin endpoint-nya di sini atau router API-nya di sini. Saya copy. Kemudian saya ganti. Nah, karena kita mau delete, teman-teman boleh pakai, sebenarnya untuk delete kita butuhnya itu berupa parameter juga. Ya udah, teman-teman sebenarnya boleh pakai HTTP request methodnya apa aja boleh. Oke. Pakai get boleh, post boleh. Tapi saran saya biar kita pakai ini sesuai aturan, udah kita pakai delete aja. Oke, delete. Oke, kemudian di sini saya kasih endpoint untuk API-nya mungkin delete data product. Kemudian saya kirim juga ID-nya berupa parameter. Kemudian saya panggil metodenya delete. Oke, saya coba di sini delete. Oke, karena saya sudah tahu ini, mungkin saya ambil parameternya ini. Oke, saya ambil langsung aja di sini karena bentukannya pasti objek nanti di bagian param. Ya udah, saya tampung di sini. Cons karena dia objek. Ini harus sama dengan yang di sini. Oke. Copy. Masuk ke sini. Sama dengan rect titik param. Kurang lebih seperti itu. Kemudian saya coba tampilin di respon ID-nya. ID param. Oke, kita tes. Berarti saya bikin sebuah request lagi. Add request. Di sini mungkin delete product. Oke. Kemudian untuk URL-nya saya copy aja dari sebelumnya. Ini copy, paste. Kemudian yang bikin beda di sini penamaan endpoint-nya. Endpoint-nya di sini delete data product. Ini saya copy aja biar nggak salah. Kemudian di sini. Oke, kemudian jangan lupa kirim parameternya. Parameter misalkan seperti itu. Ini contoh aja dulu. Oh, sorry. Dia bukan get, tapi kita kasih tadi delete. Di sini udah kelihatan nih errornya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Baru kita eksekusi untuk delete-nya. Kita pakai ORM dari Sequelize-nya. Saya tampung di sini. Cons delete product misalkan sama dengan. Nah, oke, jangan lupa await karena kita akses ke database tb product ini. Nah, untuk delete di sini agak beda. Kalau yang lain kan untuk nampilin ada find one, untuk update itu update, ya kan? Kemudian untuk nambahkannya create di sini namanya untuk delete bukan delete tapi destroy. Kalau nggak salah saya destroy. Oke, mudah-mudahan nggak salah. Nanti kalau salah kita cek di situs resminya. Oke. Kemudian kita mau destroy apa? Nah, karena kita mau nge-delete data berdasarkan ID, berarti bentukannya objek, pakai where, di mana where-nya objek lagi, ID di sini harus sama dengan di database, sama dengan atau dari mana ID-nya, ID sama dengan apa? ID yang di sini. Oke. ID param, misalkan seperti itu. Oke. Kemudian saya kasih kondisional jika dia delete-nya tidak bisa atau gagal. Oke. If seperti ini. Kemudian di sini saya kasih tanda seru delete product tidak dieksekusi atau false. Saya ambil aja ini. Oke, saya ambil. Saya kasih status. Ingat ya, untuk yang fail atau yang gagal, teman-teman biasakan kasih statusnya. Status. Di sini saya kasih 400 saja. Fail. Oke. Delete data gagal misalkan atau fail boleh. Oke.
Oke, ini nggak ada. Kurang lebih seperti itu. Nah, sorry. Kemudian saya mau kasih juga handling atau untuk mengatasi bahwasanya ID ini nggak ada di database. Ya, sama seperti yang di atas. Saya tampung di sini cons data product by ID misalkan. Sama dengan await tb product. Oke, nah kalau untuk dapat satu kan find one tuh. Find one seperti ini. Nah, karena kita pakai where, berarti ada objeknya where. Kemudian di mana where-nya ada objek lagi berdasarkan ID. ID-nya itu sama dengan ID param. Seperti ini. Oke. Nah, karena kita udah handling untuk mencari datanya ada apa enggak di database, kita pakai kondisional lagi if seperti ini. Data product. Oke, data product by ID. Jika ketemu, berarti kan ketemunya ada nih. Oh, nggak ada, sorry. Kalau tidak ada, berarti tanda seru. Tambahin tanda seru. Ini saya copy aja. Oke. Di sini. Ini saya ngeceknya kalau tidak ada ya. Kita kasih error. Fail. Saya kasih keterangannya di sini. Kasih backtick data dengan satu lagi ya. Teman-teman kalau untuk keterangan seperti ini, kalau awalnya bahasa Indonesia, saran saya bahasa Indonesia aja semua. Ini saya kan campur-campur nih. Kalau bahasa Inggris, semuanya bahasa Inggris saran saya. Kecuali untuk penamaan variabel, penamaan metode, seperti ini, usahakan bahasa Inggris. Tapi kalau untuk yang ditampilkan, itu boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Tapi saran saya, konsisten. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Inggris. Oke, di sini ada beberapa saya campur, nanti teman-teman boleh dikondisiin aja nanti. Oke, data with, saya kasih bahasa Inggris saja, with ID. ID-nya itu tadi dari sini. Oke, not found. Seperti ini. Misalkan. Nah, dia bakal langsung berhenti di sini. Tapi kalau dia ketemu, dia langsung ke sini. Dia cek lagi berhasil apa enggak. Kalau enggak berhasil, dia ke sini. Kalau berhasil, baru dia ke sini. Berarti ID param ini kita nggak perlu tampilkan. Kita tes. Nah, data dengan ID ini nggak ada. Nah, di sini, oke, kita ini dulu. Kita coba get data ini, data semua produk. Kita cek datanya ada apa aja. Kan ada dua nih. Saya coba mau hapus ID-nya A008. A008. Kirim. Nah, berhasil. Kita coba cek di sini. Nah, karena kita sudah ada semua endpoint di sini untuk lihat data, untuk data berdasarkan ID, untuk data berdasarkan sesuatu pun teman-teman kalau mau bikin endpoint-nya juga boleh. Tinggal logik aja nanti, logiknya seperti apa. Oke, jadi kita nggak perlu ke database-nya, gitu. Oke, kita send. Nah, benar, tinggal satu kan. Oke, kita coba lagi kan A008 kan nggak ada tuh. Nah, dia langsung tampil responnya seperti ini. Data with ID A008 not found. Oke, kurang lebih seperti itu. Berarti kita sudah sampai ke CRUD. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Masih aman, Mas. Masih aman? Gampang pahamnya atau gimana? Masih aman. Masih aman? Lumayan. Junior? Lumayan, oke. Junior gimana? Aman. Man? Aman, Pak. Oke, kayaknya kita udah sampai CRUD. Jadi teman-teman boleh silakan langsung eksperimen. Saya sebenarnya mau sampai sini, tapi waktu kita nggak cukup. Ini agak susah. Login di sini, ini agak susah. Nggak cukup waktu 1 jam. Kalau register, oke, itu gampang.
nggak terlalu gampang juga sih. Ini agak susah. Di dalamnya sini nanti kita butuh yang namanya, nanti kita butuh ini. Membuat seeder. Teman-teman, saya tanya dulu nih. Nah, karena masih ada waktu, kita ke diskusi aja. Ini udah penuh ya, sorry. Kayaknya di sini untuk ini kita lanjut minggu besok aja. Oke? Ini agak panjang, ini agak susah ini. Oke? Mumpung waktunya sudah ada. Mumpung waktunya masih ada sedikit lagi, jadi kita diskusi aja. Oke? Berarti ini materinya untuk besok. Oke, berarti untuk ini nggak apa-apa saya record aja ya. Oke. Saya diskusi sedikit. Kita diskusi sedikit. Ini diskusinya di record nggak, Mas? Bagusnya gimana? Mau di record apa enggak? Jangan. Jangan. Oke, boleh. Berarti, tapi jangan keluar dulu teman-teman ya. Jangan keluar dulu. Kita anggap pertemuan kita hari ini selesai, tapi kita diskusi. Oke. Untuk itu saya minta Rizky, tolong dokumentasi dulu. Sudah? Bisa Rizky? Udah, Mas. Dah, oke. Terima kasih Rizky. Kalau gitu saya tutup dulu, tapi teman-teman, nah, kalau teman-teman mau ikut diskusi boleh, tapi kalau misalkan teman-teman ada kegiatan lain boleh untuk Saya keluar dulu. izin keluar Pak, mau sholat. Oh ya, boleh, silakan. Kalau gitu saya tutup dulu. Berarti sekian dulu pertemuan kita hari ini. Salah dan kurangnya dari saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas. Makasih, Mas. Selamat siang. Ya.